Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Setelah kemarin acara informasi data inflasi yang dikeluarkan, hari ini akan ada berita-berita menarik lagi di kalender ekonomi yang akan disajikan buat rekan trader semuanya. Kita tahu bahwa kenaikan tingkat suku bunga bukan kenaikan tingkat suku bunga, tapi inflasi yang terjadi kemarin sangat di luar perkiraan, di mana dia kembali lagi yang tadinya 3,2% menjadi 3,6, 3,7 inflasi tahunan ya. Dan ini bisa menjadi pertanda bahwa kebijakan yang akan dilakukan pada rapat FOMC masih bisa kemungkinan untuk terjadinya jeda. Masih bisa punya kemungkinan untuk terjadinya jeda dalam hal bahwa inflasi masih saja di atas ambang batas yang ditentukan, belum masuk dalam range yang diinginkan oleh The Fed ya. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah implikasinya terhadap pergerakan aset-aset lainnya dalam trading? Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya bagaimana pergerakan emas yang terjadi pada hari ini, walaupun emas hari ini setelah kemarin dia jatuh benar-benar sampai di level paling terbawah ya dalam 3 minggu terakhir kalau nggak salah. Emas hari ini agak sedikit mengalami penguatan walaupun masih dalam range bearish ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar hari kemarin. Dan seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika pergerakan sangat luar biasa rekan trader rekan trader lihat setelah news yang dikeluarkan kemarin sempat diam sampai ke level 104.961, akhirnya dia turun lagi menyentuh lagi 104.528. Setelah itu dia terjadi stagnan ya. Memang dia naik, sempat turun dan dia kembali lagi dan ditutup di seputaran 104.737. Nah, untuk euro angkel saham dolar kan trader bisa lihat sudah angkel saham dolar kemarin pelemahan yang sangat luar biasa dari 1.07591 sampai ditutup di seputaran 1.07289. Pound sterling pun sama aja rekan trader, sempat turun di level yang paling terendah menyentuh 1.24326. Di penutupan pasar dia agak sedikit mengalami penguatan ya, walaupun dalam range-nya sempat naik juga dia rupanya ya sampai di level tertinggi di 1.25. Setelah itu terjadi koreksi dan ditutup di seputaran 1.24877. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold rekan trader udah bisa lihat dengan jelas bahwa gold pada prinsipnya dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dia kembali lagi melemah walaupun kalau kita lihat tendensi hari kemarin itu lebih banyak sideway ya. Karena selama satu hari dia mengalami sideway yang sangat luar biasa ya. Karena memang ini adalah imbas dari apa yang terjadi di mana pasar benar-benar melihat hasil dari data inflasi yang dikeluarkan. Dan untuk USD Jepang, rekan trader bisa lihat USD Jepang mengalami penguatan, dibuka di posisi yang paling terendah di seputaran 147.6063, sempat menyentuh level 147.736, akhirnya ditutup di seputaran 147.456. Itu adalah hasil yang terjadi pada hari kemarin rekan trader ya. Nah, selanjutnya apakah yang menjadi landasan tema kita hari ini? Untuk tema hari ini rekan trader, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa adalah penguatan terbatas emas. Nah, penguatan terbatas emas. Ini tema yang sangat luar biasa karena kalau rekan trader lihat di sini, rekan trader coba lihat di platform bagaimana di platform emas mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya bukan sangat luar biasa, biasa aja. Setelah ini rekan trader lihat, setelah kemarin rekan trader emas mengalami pasang surut ya. Kemarin kalau rekan trader lihat secara garis besar, emas ini dia sudah mulai turun dari posisi yang paling tertinggi pada hari tanggal 30 bulan 8 ya. Tanggal 30 bulan 8 tuh emas di level paling tertinggi sempat menyentuh 1948. Perlahan namun pasti dia turun terus sampai sempat kemarin menyentuh level 1909 ya, malahan sempat di 1905. Hari ini
tendensi penguatan masih ada, walaupun penguatan yang terjadi itu sangat terbatas rekan trader ya. Dan kalau rekan trader bisa melihat di tulisan yang saya berikan kemarin, hari Senin kemarin, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana. Saya pindah dulu. Nah, rekan trader bisa lihat bahwa tulisan yang saya berikan kemarin ini sangat berpengaruh, di mana emas minggu ini data inflasi penunjuk pergerakan. Kalau rekan trader lihat di sini bagaimana saya memprediksikan bahwa emas ini memang dia masih punya peluang naik, tapi kemungkinan besar dia tuh bisa turun sampai level yang paling terendah. Ini ya tulisannya, bisa dibaca di investing nanti. Rekan trader bisa baca dan bisa lihat apa yang saya tulis itu di investing. Dan rekan trader kalau lihat di analisa mingguan saya bilang bahwa emas ini dia akan mencoba menembus level 1906. Ya, 1906, walaupun nilai terendah yang saya prediksikan itu berada di sekitar 1891. Tapi 1906 itu adalah nilai di mana emas dia akan mencoba bertahan di situ. Ya, kita akan lihat karena hari ini pun juga rekan trader, kalau rekan trader lihat hari ini akan ada data fundamental yang sangat mempengaruhi pergerakan emas juga rekan trader. Kalau rekan trader lihat kemarin ya, IHK 3,7% dari 3,6, penguatan yang sangat luar biasa, di luar perkiraan, dan nilainya juga tetap dari IHK bulan Agustus ya, secara tahunan itu 3,7 dan ini 0,6 ya. Dan hari ini harap diperhatikan rekan trader, selain tingkat inflasi yang akan dikeluarkan oleh Europe Center Bank yang kemungkinan besar akan hawkish, harap juga diperhatikan bahwa hari ini akan ada data-data yang sangat luar biasa, mulai dari penjualan retail, klaim pengangguran, indeks harga produsen, sampai penjualan retail bulan Agustus. Ini data-data ini rekan trader harap diperhatikan karena bisa membuat arah pergerakan emas yang signifikan. Di awal pasar Asia kita bisa lihat bahwa terjadi penguatan, tetapi penguatan yang terjadi ini masih dalam skala yang sempit. Ya, masih dalam skala yang sempit. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi sekarang ini dalam skala yang sempit, dan kemungkinan dia juga masih bisa menurun sampai level yang paling terbawah rekan trader. Kalau saya lihat ya, dia bisa menurun sampai level yang paling terbawah, itu bisa sampai aja menembus di level 1907 atau keluar dari level 1900, tapi paling minimal 1904 lah, 1904. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya tendensi yang terjadi sekarang itu tidak lepas juga dari faktor yang terjadi kemarin, nilai inflasi. Setelah saya bilang bahwa inflasi, data yang di luar perkiraan ini bisa membuat The Fed melakukan jeda terhadap kenaikan tingkat suku bunga. Akan tetapi masih ada sebagian juga yang bilang bahwa The Fed ini memang masih harus akan ada satu kenaikan tingkat suku bunga lagi 25 BP ya. Nah, menjelang akhir tahun. Artinya dengan statement yang kemarin dikeluarkan, kita akan menunggu hasil dari FOMC. Apabila nanti hasil FOMC masih saja membuat kenaikan tingkat suku bunga terjadi jeda, itu bisa mengakibatkan gold ini akan sedikit naik ya, karena dolar akan turun. Tapi kalau seumpamanya nanti tendensi menyatakan bahwa hawkish, otomatis dia akan turun. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar pengumumannya akan terjadi jeda. Oleh karena itu, kalau saya bisa bilang bahwa hari saat ini mungkin adalah titik yang paling terendah dari emas ya. Setelah itu emas akan perlahan-lahan naik sampai taruhlah sekitar 1920-an ya. Setelah itu dia akan stagnan dulu dan melihat di tingkat rapat FOMC berikutnya. Dan kalau memang akan menaikkan tingkat suku bunga di yang paling terakhir dalam tahun ini, kemungkinan besar emas akan turun lagi dan dia akan tetap bergerak di range 1900-an. Paling rendah ya taruhlah sekitar 1900-an ya. 1900 saya berestimasi bahwa untuk sampai akhir tahun ini mungkin antara sekitar 1900 sampai 1950-an itu adalah nilai yang paling tertinggi yang akan terjadi. Jadi akan bergerak terus sampai akhir tahun 2023. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini, dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal ya. Seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita bisa lihat dengan jelas rekan trader.
Nah, kita akan lihat di sini indeks dolar Amerika, platform. Oke, rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika hari ini pada prinsipnya dia agak sedikit mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, rekan trader ya. Dia mengalami pelemahan. Kalau saya lihat di sini tendensi pelemahan masih sangat kuat ya, walaupun dia akan mencoba melemah terus. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai level paling terendah di sini. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu yakin sih dia bisa sampai daerah sini sih, rekan trader ya. Sabar rekan trader. Oke, ini saya pindahin ini dulu. Sabar. Nah, ini dia. Sabar rekan trader. Ini kalau saya bisa bilang rekan trader bahwa dia ini masih bisa punya peluang untuk mengalami sabar. Waduh, ini saya coba hilangin dia dulu ini. Oke, dan ini warna. Oke, ini dia. Kalau saya bisa bilang rekan trader dia ini akan mencoba turun. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level paling terendah di sekitaran sini ya. Nah, ini sabar rekan trader. Nah, saya tidak bisa bilang bahwa dia akan turun sampai level paling terendah di seputaran sini ya, di seputaran 104.477. Tapi menurut analisa saya dia bisa masih saja turun sampai di sekitaran 104.505 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan nanti setelah masuk di pasar Amerika, dia ini akan mencoba naik sampai level di 104.732. Ini hati-hati rekan trader karena hari ini akan ada news juga, jadi hati-hati. Jadi saya berasumsi bahwa dia ini akan coba bergerak di seputaran sini. antara 104.505 sampai 104.732. Selanjutnya bagaimana untuk euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat. Nah, untuk euro angkel saham dolar sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar pergerakan yang terjadi saat ini agak mengalami penguatan ya. Setelah kita akan lihat apalagi akan ada data inflasi yang dikeluarkan. Ini bisa saja terjadi bahwa euro angkel saham dolar ini tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai level tertinggi 1.07591. Ini level atas ini ya rekan trader ya. Dan kalau terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa hati-hati dia bisa turun sampai level paling terendah lagi nanti di 1.072.900 karena hari ini akan ada news. Mungkin di saat data inflasi dari Eropa dia akan naik, tapi setelah itu masuk di pasar Amerika dia akan turun. Jadi harap diperhatikan pola pergerakannya hari ini. Saya berasumsi dari 1.07307 sampai 1.07591. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling saat ini sangat luar biasa dan pound sterling menurut analisa saya untuk saat ini dia masih punya peluang untuk mengalami penguatan. Ya. Nah, penguatan dia saya berasumsi dia akan mencoba naik sampai di 1.25154. Nah, di sekitar sini ya rekan trader ya. Dan hati-hati kalau terjadi pelemahan, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba melemah sampai level terendah di 1.24811. Nah, harap diperhatikan. Nah, ini dia. 1.24811 sampai 1.25154. Ini adalah arah pergerakan yang akan terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Selanjutnya untuk gold, kita akan lihat gold rekan trader. Nah, untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada saat ini dia agak berstagnan. Walaupun saya telah bilang bahwa hari ini kenaikan dia ada, tapi kenaikannya ini sangat terbatas. Nah, saya bisa berasumsi bahwa gold ini masih bisa turun. Saya asumsinya itu, sabar rekan trader ini kayaknya saya bisa berasumsi bahwa gold ini dia ini masih bisa turun rekan trader sampai level yang paling terendah, tapi hati-hati dia ini bisa saja pembalikan arah. Dia bisa turun bahwa asumsi bahwa dia ini bisa sampai di 1904 yang merupakan level paling terendah, setelah itu dia balik arah. Dan pembalikan arah dia itu bisa saja saya menganalisa dia akan coba naik sampai level tertingginya itu di sekitaran 1913.35. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, dia akan mencoba bergerak dari level paling terendah 1904.41 sampai 1913. Ya, 1913 itu merupakan nilai yang paling tertinggi menurut saya pada hari ini. Jadi harap hati-hati rekan trader. Sedangkan untuk USD yang Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bagaimana pola pergerakan dari USD yang Jepang.
Untuk USD Yen Jepang, rekan trader sudah sangat jelas dia agak sedikit mengalami pelemahan hari ini. Jadi hati-hati rekan trader ya. Menurut saya dia ini masih bisa saja melemah, paling minimal pelemahan dia itu sampai di level sini. Nah, 146.885. Setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah, dan pembalikan arah itu saya bisa berasumsi bahwa dia akan terjadi pembalikan arah sampai di 147.418. Nah, disinilah arah pergerakan yang akan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke. Rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita pada saat ini. Sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, akan ada news yang sangat luar biasa setelah kemarin data inflasi yang dikeluarkan. Hari ini ada data inflasi dari Europe Central Bank. Harap diperhatikan, pergerakan sangat signifikan hari ini. Oleh karena itu tetap amati terus informasi-informasi yang terjadi, lihat terus data-data yang penting, dan terus melakukan analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.